Berita malam ini kita akan bahas soal fakta persidangan kasus korupsi yang ceritanya penuh sensasi. Dari aliran dana, kisah asmara, sampai soal gaya mewah. Kalau dijadiin film, ini plotnya lengkap. Uang ada, cinta ada, harta ada. Yang nggak ada cuma rasa syukur. Ya, begitulah manusia maruk. Dikasih jabatan bukannya amanah malah tambah serakah. Nah, sering tuh. Saya jadi ingat pepatah Somalia kuno. Apa tuh? Rezeki itu sudah ada yang atur. Kalau nggak ngucur, ya atur-atur lah. Somalia kuno. Dari ruang sidang pengadilan Tipikor Surabaya, cerita itu makin terang. Saat nama Fujika Sena Octavia, istri Siri almarhum mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi, muncul dalam kesaksian yang menarik dan mendorong perhatian. Kenapa tuh? Menarik dan mendorong perhatian. Dari kesaksian yang terungkap, dana publik itu nggak cuma jadi alat tawar politik, tapi juga sumber pembiayaan gaya hidup pribadi. Bayangin aja, dana hibah harusnya buat upgrade taraf hidup rakyat, malah buat upgrade gaya hidup pejabat. Kalau gini mah APBD bukan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Terus? Tapi APBD anggaran publik belok dulu. Bisa aja saya. Iya. Duit publik yang harusnya balik ke publik malah belok dulu ke showroom. Ke properti. Ke butik. Kebanyakan belok lama-lama ngondek tuh duit. Di hadapan majelis hakim, Fujika mengakui menerima sebuah mobil Mercedes-Benz. Harganya sekitar 2,1 miliar rupiah pada tahun 2020 sebagai hadiah ulang tahunnya yang ke-25. Ulta ke-25 hadiahnya Mercy. Penonton Ulta ke-25 kan juga dapat Mercy. Ya, brosurnya dulu minimal. Itu juga gara-gara tugas liputan di pameran mobil. Bener. Lah ini langsung update garasi. Kesenjangan ultah. Selain mobil mewah, persidangan juga mengungkap kepemilikan rumah, tanah, dan aset lain bernilai miliaran rupiah yang tercatat atas nama Fujika atau perusahaan yang terafiliasi. Sekarang sejumlah aset itu sudah disita negara. Tuh, makanya jangan numpuk aset lewat korupsi. Benar. Pas belum ketahuan bilangnya aset banyak ini simbol kesuksesan. Sekarang jadi barang sitaan. Mamam tuh simbol kesuksesan. Iya, mamam. Dan gak cuma mobil, rumah, dan tanah. Di persidangan juga terungkap dugaan hubungan asmara dan gaya hidup mewah yang dibiayai dari hasil garong dana hibah. Dana hibah buat asmara. Bukan buat bangun kesejahteraan, tapi malah bangun perasaan. Ini kalau jadi judul lagu, judulnya Kuhibahkan Cintaku. Bisa. Mamam tuh cinta. Kesaksian itu disampaikan oleh Putri Ardian Santoso, asisten sekaligus teman dekat Fujika sejak masa kuliah. Majelis hakim akhirnya menggali secara mendalam hubungan personal Fujika dengan seseorang bernama Aji yang diketahui merupakan asistennya. Nah ini bahaya nih, udah kayak di kantor-kantor. Pas rapat sibuk meeting, di WA bahas glamping. Jadi dalam kesaksiannya, Putri bilang kalau dia sering keluar bareng Fujika dan Aji. Hampir semua kebutuhan Aji dibelikan oleh Fujika. Enak banget jadi Aji ya. Iya, mau dong. Mau kondo modal konsisten doang. Konsisten. Ya kan Aji konsisten bawa badan. Fujika konsisten kuras anggaran.
Putri juga jelaskan soal gaya hidup Aji yang sebagian besar dibiayai sama Fujika, mulai dari pakaian, aksesori, hingga barang-barang mahal. Udah nggak modal dapat barang mahal. Nikmat apa lagi yang kau dustakan, wahai kadal kebon? Iya. Kadal kebon. Iya. Kagak modal, kebanyakan bonus. Putri kasih contoh, Aji dibeliin tas 35 juta. Woi, 35. Terus dibeliin lagi kacamata 12 juta. Wow. Kacamata 12 juta. Pakai lensa tele itu. Iya. Bisa. Rakyat mah nggak relate, bos. Intinya kacamata mama udah lah. Yang waras, that simple. Iya. Masih aja seliweran tuh kata-kata ya. Dan tipe. Gak cuma itu, dalam persidangan juga terungkap keberadaan satu mobil mewah Rubicon. Kata Putri, mobil itu hadiah dari Kusnadi buat Fujika, tapi dipakai sama Aji. Wih, diwarisi. Buset, dapat Rubicon juga. Iya. Si Aji pakai ilmu apa sih? Iya. Kali bisa di-spill ke penonton. Iya, mau dong. Kali aja bisa dipraktekin kan? Iya. Kasihan nih penonton. Jangankan dapat mobil, yang ada dapat tugas lagi. Nambah mulu tuh tugas. Padahal udah jilat-jilat sampai lidahnya kebas kan. Kesaksian tersebut menambah kompleksitas relasi personal Fujika. Bahkan saksi menyebut Fujika juga diketahui memiliki kedekatan dengan pria lain bernama Indra. Pemain lama ini. Istri siri ketua DPRD, iya. Deket sama asisten, iya. Nambah cowok lagi, iya. Cari apa sih? Sama aja kok, paling durasi aja yang beda. Durasi ketemuannya. Iya kan, ngopi, nonton, jalan. Beragam pengakuan itu jadi pintu masuk jaksa buat menelusuri relasi personal dan politik antara Fujika dan Kusnadi. Fujika bilang perkenalannya dengan Kusnadi berawal saat dia masih mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya dan saat itu menjabat sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa. Wih, aktivis. Sementara Kusnadi saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur dan suka dimintai bantuan oleh Fujika untuk kegiatan kampus. Berawal dari proposal kegiatan, terus hubungan berlanjut ke pendampingan kunjungan kerja tanpa status resmi sebagai staf. Oh, jadi staf. Ya ternyata Fujika itu presiden BEM. Awalnya nyodorin proposal, dapatnya hubungan spesial. Bukannya kritis malah romantis. Bahkan dalam perjalanan dinas ke sejumlah daerah, Fujika mengurus keperluan teknis dan menarik uang tunai menggunakan kartu ATM milik Kusnadi. Hingga akhirnya keduanya menikah siri pada 2019 saat Kusnadi bersiap dilantik sebagai Ketua DPRD Jawa Timur. Wih, nikah siri. Buat Fujika tahun 2019 gue banget. Berkah nikah kali ya. Samawa, suami naik jabatan makin cuan, wangi anggaran. Jaksa KPK kemudian mengurai peran Fujika dalam pengurusan dana hibah Pokmas. Dia mengakui jadi perantara berbagai proposal hingga akhirnya puluhan transaksi mengalir ke rekening Fujika. Dalam proses itu ada kewajiban setoran awal atau ijon fee sebesar 15 hingga 20% dari nilai proposal. Wih, gede banget. Dari pengakuan Fujika, jaksa juga menelusuri keterlibatan para terdakwa lain. Jody Pradana Putra, pihak swasta asal Blitar, disebut sebagai penyetor ijon fee terbesar. Dengan total uang yang disetorkan kepada Kusnadi tembus 18,61 miliar rupiah selama periode 2018 sampai 2022 dengan pengelolaan dana hibah pokir hingga 91,7 miliar rupiah. Wih, gede banget. 4 tahun dapat 18 miliar lebih. Ini nggak relate sama penonton. Udah kerja keras, lembur.
4 tahun lagi pensiun. Iya. Iya nggak sih? Iya. Bos gue mau pensiun kali ya. Iya. Jangankan nyentuh miliar, yang ada tabungannya ambiar. Bener. Iya. Habis buat apa sih? Terkait puluhan transaksi yang tercatat mengalir ke rekening Fujika. Awalnya Fujika bilang duit itu sebagai setoran usaha tambang pasir. Pas di persidangan dia ngaku kalau uang itu merupakan setoran pokir. Yeay, akhirnya ngaku. Jadi yang bener tambang pasir apa setoran pokir? Nah. Bohong aja nggak konsisten. Mirip kayak penonton. Kalau pas ditagih utang, pas ditagih bilangnya, bro sorry ATM gua ketelen. Coba melet dah. Bener loh, lidahnya ada logo bank. Beneran ketelen ternyata ya. Balik lagi, KPK juga mengajukan dokumen pembagian dana pokir senilai 120,5 miliar rupiah kepada 14 orang. Dalam catatan itu, Kusnadi disebut sebagai koordinator lapangan alias Korlap. Fujika tercatat menerima alokasi 10 miliar rupiah. Lalu ada nama lain yang muncul yakni A alias ASB yang dalam dokumen tersebut disebut berprofesi sebagai wartawan dengan alokasi 3 miliar rupiah. Ada wartawan juga dapat 3M. Gimana caranya tuh ya? Saya aja belasan tahun jadi wartawan cuma dapat 2M. 2M, makasih Mas. Makasih. Kalau lagi hoki dapat 2T gue. Thank you. Cuma beda bahasa doang. Dan ketika ditanya soal pemisahan dana pribadi dan dana pokir, Fujika menjawab gak ada yang dipisah. Dia bilang uang yang ada di rekening semuanya uang Pak Kusnadi. Sebelumnya dalam perkara ini KPK mendakwa 4 orang yang telah menyetor ijon fee dengan total 32,91 miliar rupiah kepada Kusnadi. Selain Jody, terdakwa lain adalah Hasanuddin, anggota DPRD Jawa Timur terpilih periode 2024-2029 yang menyerahkan 12,08 miliar rupiah. Serta Sukar dan Wawan Kristiawan yang menyetor 2,21 miliar rupiah. Gede. Setorannya miliaran semua. Gak kayak penonton. Setor muka doang. Tapi gak pernah tarik tunai. Padahal ATM-nya udah ditelen tadi. Sementara Kusnadi diketahui meninggal dunia pada 16 Desember 2025 akibat kanker sehingga penuntutan terhadapnya dihentikan. Tapi jaksa menegaskan perannya tetap akan dihadirkan melalui keterangan saksi dan berita acara pemeriksaan. Dari fakta yang terungkap di ruang sidang, dana publik harusnya bikin rakyat sejahtera, malah buat modal asmara dan beli barang mewah. Waduh, parah. Cepat saat menikmati kemewahan, lambat saat memberi penjelasan. Nah, modus. Rapi saat pembagian, ribut saat pertanyaan. Ini bukan sekedar drama pecintaan, tapi soal penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan. Betul. Di saat rakyat disuruh hemat dan tahan keinginan, pejabatnya malah nggak tahan lihat anggaran miliaran. Benar. Hukum harus hadir, kasih kepastian dan keadilan. Betul. Jika penyimpangan terus dimaafkan dan kita memilih diam demi kenyamanan, maka korupsi akan terus jadi ancaman dan keadilan hanya jadi hiasan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.